Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya menjelang siang. Semoga kabarnya hari ini sahabat Tion ada Seantero. Semoga kabarnya semuanya sehat dan bahagia selalu. Dan Tion ada doakan semoga dalam lindungan dan bimbingan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke lur, sahabat Tion ada Seantero, kali ini Tion ada akan berbagi yaitu tutorial atau cara atau tip atau trik bisa. Tapi kali ini saya akan berbagi tentang budidaya ya, memperbanyak tanaman, yang mana tanaman ini sangat saya rekomendasikan selain hias. Sebagai tanaman hias, tanaman ini bisa kita konsumsi. Oke lur, apa kali ini yang akan Tion bagi yaitu budidaya atau pembibitan atau penanaman yaitu singkong. Nah ini ya lur ya, jadi ini singkong variegata atau singkong bule gitu. Yang jelas yang namanya singkong pasti tahu untuk apa dan manfaatnya banyak sekali. Bahkan kita tahu singkong itu lur, dari ubinya pun bisa kita buat keripik, bisa buat macam-macam ya, bisa diolah berbagai macam produk, nasi tiwul atau buat apa namanya onde-onde dan lain sebagainya. Nah kali ini itulah yang Tion akan bagi, budidaya memperbanyak tanaman atau pembibitan singkong variegata, yang mana singkong ini nanti akan kita tanam, kita coba tanam di dalam polybag ya, di lahan terbuka. Oke lah lur ya, sudah pasti bisa. Nah sekarang Tion ada akan mencoba menanam singkong variegata, yang mana singkong ini sangat unik dan langka, yang akan Tion tanam di dalam polybag. Nah ini sebelumnya kita siapkan dulu medianya ya, alat dan bahannya, yaitu tentu saja tanah dicampur kohe dan merang. Nah seperti ini. Jadi dah jauh-jauh hari Tion ada siapkan alat dan bahannya, yaitu medianya adalah kohe, tanah, kemudian campuran sekam ya. Ya kalau ditanya sekam bakar atau sekam mentah, pakai mentah, tapi yang sudah saya fermentasi begitu ya. Ada kohenya, ada tanahnya. Nah ini kemudian tentu saja ini adalah bibitnya. Bibit ini diambil dari indukannya yang sudah pernah berbuah ya lor ya. Jadi singkong ini adalah singkong variegata, yang mana singkong ini sangat unik sekali ya, dari ciri khasnya, dari daunnya seperti itu ya, warna-warni seperti itu, ada warna hijau, ada kuning, kemudian ada putihnya seperti itu ya lor ya. Yang mana tanaman ini lor, apa namanya ya tadi banyak kali manfaat, bahkan bisa berbagai untuk olahan seperti itu. Yang jelas kalau kita ingin punya tanaman hias sekaligus bisa untuk konsumsi, nah ini adalah kita coba ya, coba Anda tanam singkong jenis ini atau singkong variegata. Nah ini singkong variegata lor ya, seperti itu. Ini bibitnya saya ambil batang yang sudah pernah berbuah. Nanti kita kasih tahu di apa, di halaman di halaman video ini nanti yang sudah kita tanam di lahan yang terbuka, tidak di polybag, yang sudah pernah buah, nanti dikasih tahu buah dan pohonnya gitu. Jadi tanamlah singkong variegata ini, karena selain sebagai hias bisa untuk konsumsi. Nah inilah salah satu apa jenis singkong yang mempunyai daun apa tadi yang saya bilang, daun yang berbeda dari yang lain, karena warnanya kuning dan hijau nih lur. Jadi daunnya ini adalah warna kuning dan hijau, itu dominan ya. Kemudian daunnya variegata ini menjadi daya tarik sendiri lur ya, daya tarik sendiri untuk dijadikan hiasan rumah atau ya untuk pagar rumah atau hiasan rumah begitu ya. Pastinya apa, indah lah kalau kita lihat atau kalau kita tanam di pot atau di polybag seperti itulah. Karena selain itu juga, karena selain apa namanya daunnya menarik, warnanya yang hijau ke kuning-kuningan, apa namanya
daun ini bisa untuk kita konsumsi. Jadi daun varigata ini, singkong varigata ini bisa kita konsumsi pucuk daunnya, sama kayak daun singkong biasa yang enak kita sebagai lalapan atau sebagai sayur bobor singkong dan sebagainya, sebagai oseng daun singkong dan sebagainya. Nah itulah, jadi bisa kita konsumsi daunnya juga ya, dibuat tumis dan lain sebagainya itu. Dan untuk ubinya lor ya, ubinya berwarna kuning, dagingnya juga nanti kita lihatkan ya di video yang sudah saya cabut dari tanahnya. Jadi dagingnya itu berwarna kuning ya, begitu ya. Ubinya dari dari singkong varigata ini, kemudian lembut tanpa ada rasa pahit atau langu gitu. Jadi dari ubinya itu kalau kita masak untuk kita olah itu tanpa ada rasa pahit atau langu. Nah pokoknya rasanya sangat gurih gitu lur ya, kulitnya halus, kemudian lebih mudah untuk dibersihkan gitu loh. Jadi singkong ini saat panen pun lebih cepat dibanding singkong jenis lainnya gitu lur. Jadi selain untuk hiasan rumah, ubinya dan daunnya bisa dikonsumsi gitu ya. Kemudian tanaman ini bisa ditaruh di sebagai pagar atau ditanam di pot untuk sebagai hiasan rumah atau pajangan di depan rumah gitu lur ya. Gitu. Jadi kalau Anda bingung mencari tanaman yang bisa untuk dikonsumsi dan untuk hiasan rumah, maka perlu kita coba ini lur ya, tanam jenis singkong ini atau singkong varigata. Nah, karena rumah kita akan nampak lebih indah, lebih cantik, juga lebih adem. Nah, cocok untuk hiasan rumah itu tadi ya. Kemudian apalagi umbinya juga bisa kita konsumsi ya, bila Anda ingin menanamnya di pot seperti itu ya, ditanam di pot ya juga bisa loh, tapi pastikan potnya lebih besar, ukuran 40 ya, atau 50-40 gitu, supaya ubi singkongnya ketika berbuah itu bisa lebih cepat besar dan maksimal gitu. Kalau perawatannya jangan khawatir loh, singkong ini sangat mudah ya, kayak singkong lainnya ya, perawatannya mudah. Untuk pemukaannya juga bisa menggunakan kohe ya. Untuk penyiramannya cukup sehari sekali. Nah gitu lor ya. Nah gitu ya. Bila Anda ingin menanam di mana, di kebun ya, untuk perkebunan juga bisa. Selain di pasar juga masih kita bilang masih sedikit lah ya peminatnya atau yang membudidaya atau yang membibitkannya ya. Tidak ada salahnya kalau kita tanam ini di polybag sebagai bahannya hiasan atau sebagai ya punya lah yang duwe kalau orang Jawa bilang gitu lor ya. Nah intinya usia panennya itu lebih cepat, bahkan harganya lor, bibitnya itu kalau kita lihat di toko online itu harganya kisaran dari 50 sampai 75, ada yang jual 75, ada yang jual 50, dan ada yang 35 dan pokoknya macam-macam lor. Intinya ini masih sangat menjanjikan kalau kita ingin membudidaya tanaman singkong varigata ini, yang mana tanaman ini bisa untuk hiasan dan juga untuk bisa kita konsumsi. Nah bagaimana cara kita memperbanyak penanaman atau pembibitan singkong varigata ini? Ya sama lor kayak singkong-singkong yang lainnya ya. Ini dari tanaman batang yang sudah kita ambil dari pohonnya sudah berbuah, kita ambil beberapa batang, contohnya ini 2 batang, kemudian kita lakukan pemotongan lor ya. Ada 2 cara tekniknya lor, bisa kita gorok ya, atau kita seperti ini ya, karena singkong itu intinya dari perakarnya semakin akar. Nah bisa kita lukai seperti ini ya, bisa kita lukai seperti ini untuk akarnya lebih banyak. Nah gitu ya. Jadi intinya semakin banyak luka nanti akarnya juga semakin banyak dan pohonnya buahnya akan semakin banyak. Nah panjangnya kita ambil beberapa senti saja lur, kurang lebih 20 cm seperti ini, kurang lebih ya lur ya, kurang lebih 20 cm. Nah kita potong ya, bisa pakai potongnya pakai pisau bisa, atau pakai gergaji bisa, atau pakai golok. Nah seperti ini ya, gitu.
sama lur. Jadi kita tanam beberapa singkong variegata ini ya. Ini cari cara mudah, cara simpel, cara jitu teknik budidaya singkong di polybag lur ya. Singkong hias dan singkong kita gunakan untuk konsumsi. Nah, kita potong seperti ini loh. Nah, sebenarnya singkong ini seperti tanpa perangsang pun bisa ya. Yang penting ini kita lukai seperti ini agar akarnya banyak, buahnya pun ikut banyak ya, gitu. Seperti ini gitu lur ya. Terus varietas singkong yang baik ini dilihat dari mata tunas ini lur ya. Jadi semakin banyak mata tunas singkong ini, itu menandakan singkong itu bagus gitu ya. Ini kan rapat, antara jarak mata tunas ini bisa rapat. Jadi semakin makin rapat seperti ini berarti varietas singkong itu bagus gitu. Apalagi ini singkong ini lebih cepat panennya, seperti singkong TG ya, 3 bulan 4 bulan udah bisa kita panen seperti itu. Nah itu lur, jadi setelah seperti ini ya, kan udah siap nih. Jadi jangan kebalik lur, yang atas tadi ini, yang bawah yang ini pangkalnya ya, seperti itu. Kita tanam lur ya di polybag, mudah-mudahan bisa tumbuh maksimal ya. Meskipun buahnya kecil, tapi yang kita harapkan bukan cuma buahnya tapi daun dan buahnya. Yang penting bisa kita untuk konsumsi, untuk ya intinya untuk konsumsi kita, untuk bahkan untuk memperbanyak batangnya juga pun bisa gitu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dalamnya kalau ditanya berapa dalamnya, kurang lebih ya kita masukkan ke dalam tanah 5-10 cm lur ya gitu, dalam tanah udah seperti itu. Jadi kita tancapkan ini ke dalam tanah, ini ke dalam polybag. Jadi kita coba budidaya singkong variegata ini di polybag ya. Cuma gini lo tancepin dan nunggu 2-3 bulan, 4 bulan paling lamanya. Nah begitu lur, itulah cara jitu, cara mudahnya bagaimana cara kita ada menanam singkong jenis variegata atau jenis singkong singkong hias yang bisa selain untuk hiasan dan bisa untuk konsumsi. Nah gitu lur ya, itu dulu lur mungkin untuk cara budidaya, pembibitan atau penanaman singkong hias atau singkong variegata ini. Semoga bisa menginspirasi menanam singkong di polybag. Nah semoga bermanfaat infonya. Jadi nanti yang ingin bibitnya singkong variegata atau singkong hias ini bisa bisa pesen di kolom deskripsi ya, batangnya atau tanya berapa batangnya, terus bagaimana perawatannya ya, silahkan aja kalian komen di kolom komentar ya. Oke lor, semoga menginspirasi, semua bermanfaat, selamat berkebun dan selamat mencoba ya. Dan sekali lagi mohon maaf lahir batin karena ini masih suasana lebaran. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu wa minna wa minkum ya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke lor, terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe, yang sudah masih tetap amanah sampai saat ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum subscribe, ayo silakan subscribe, dukung channel Tion Ada ya, sahabat Tion Ada Siantiro ya. Mudah-mudahan kalau kita berbagi itu pasti untung ya lor ya. Oke, itu prinsip. Oke lor, itu aja, ditunggu ya dukungan dan supportnya di channel Tion Ada. Oke lor, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.